Oke, Puji Tuhan, kita baru selesai berdoa untuk membuka. Halo, Delga dan Yohana. Kita akan baca Yeskiel pasal 12 ya. Ada yang masih ingat pasal 1 sampai 11 bahas apa? Oke, kalau tidak, mau coba jawab, ada? Nubuatan kan ya, Kak? Yes. Jadi, Yeskiel pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-11 itu berbicara mengenai apa? Penampakan Allah, ya kan? Jadi, hari ini Dia ingin menjadikan kita tempat kediamannya. Oke, hari ini kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak bisa bekerja tanpa manusia. Dan manusia juga tidak bisa mendapatkan apa yang baik tanpa Allah. Nah, jadi hari ini kita perlu mengetahui satu hal yang penting, yaitu di pasal yang ke-11 kemarin, kita ada bahas sedikit ya. Pasal yang ke-11 kemarin itu berkata mengenai ayat 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Artinya apa? Artinya hari ini kita sebagai umat Allah sedang di dalam kondisi yang harusnya bisa menjadi terang bagi orang lain. Namun karena begitu banyak orang yang mencari tanda, namun bukan mencari Tuhan itu sendiri, maka kesulitanlah bagaimana kita tidak bisa dengan jelas mendapatkan apa yang Allah wahyukan kepada kita ya. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-24 dan 25 dari pasal 11 berkata, dan roh itu mengangkat aku dan membawaku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Nah, jadi hari ini Tuhan sebenarnya memperlihatkan kepada kita juga nggak? Iya. Dengan apa? Kondisi dunia hari ini. Banyak mungkin anak-anak muda, ya mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dulunya, tapi karena kenyamanan dunia atau pengetahuan mengenai kita tanda kutip agama, menyebabkan mereka akhirnya apa? Oh, ya sudah saya tahu ini. Oh ya sudah saya bisa tanpa Allah. Nah, jadi ini pembuka sedikit, kita akan baca dulu, nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, seperti biasa, seperti urutan. Jadi Yeskiel pasal 12 sampai 13 akan dibaca 3 ayat. Saya, lalu Evelyn, Kelvin, Delga, dan Yohana, dan seterusnya. Amin ya. Baik, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 4, bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan sendiri keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, keluar dan pergi ke pewangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang, keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruh barangmu ke atas bawah, dan itu engkau harus sehingga engkau tidak tidak melihat tanah, sebab engkau menjadilah bagi kaum Israel. Amin. Setuju, Kelvin? Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku,
Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang sewa buangan, dan malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dari hadapan mata mereka. Aku menaruh barang-barangku di atas bahuku. Hari besok datanglah Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukan karenanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang lakukan ini? Ayat 10, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Amin. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala-bala tentaranya akan kuhamburkan semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah yang mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Amin. Ayat 20. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Ayat 23. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Lalu datang firman Tuhan kepadaku, hai manusia, lihatlah kaum Israel berkata. Penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda.
Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat suatu penglihatan." Amin. Ayat 4. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ayat 7, bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak masuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. Amin. Ayat yang ke-10. Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Ayat 13. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, di mana amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rembun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan lampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapunya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang Ayat 16. Delvin. Yaitu nabi Israel yang membuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukuman terhadap nabi palsu. Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali asimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Amin. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu.
dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Oleh Amin. karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. 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 Baik, jadi ada orang berkata, bukan orang ya, tapi memang sudah begitu banyak pembaca Alkitab berkata bahwa kitab Yeskiel itu adalah kitab yang setara dengan kitab Wahyu. Mengapa? Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam Alkitab yang misterius ini, dari ke-66 kitab, dalam kitab Yeskiel dan kitab Wahyu, itu membahas mengenai nubuat-nubuat, seperti yang tadi Delga bilang. Nah, jadi sebenarnya dalam kitab Yeskiel, di dalam kata-katanya, kita bisa melihat adalah satu nubuat yang di dalam 48 pasal ini nanti akan dibahas per pasalnya oleh kitab itu sendiri. Jadi saya hanya membantu untuk menjelaskan saja. Oke, jadi di dalam pasal yang ke-12 sampai 13, kita bisa lihat adalah satu perikop, yaitu Allah menegaskan nubuat-nubuat tentang penghakiman. Ya, jadi melalui Yeskiel sebagai satu tanda aib. Nah, aib itu apa? Ya, segala sesuatu yang buruk. Ya, kita lihat dalam pasal 12 ayat yang keempat. Ya, dikatakan, bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan kau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Kita lihat, ada satu fakta yang menarik, yaitu Yeskiel, meskipun dia seorang nabi, tapi dia dibuang. Nah, artinya apa? Kita perlu lihat di ayat selanjutnya. Katakan ayat yang ke-13. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, dia akan mati di sana. Jadi sebenarnya Tuhan ini sedang mengancam umat Allah melalui dia mengancam Yeskiel. Mengapa mesti demikian? Oke, kita bisa lihat sedikit di sini di dalam ayat yang ke-18 ya, kita lanjut. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Loh, kok Tuhan sejahat itu ya? Kok Tuhan bisa sedemikian ya terhadap manusia, padahal umat pilihannya? Kita perlu tahu lagi ya teman-teman, bahwa ada hukum sebab akibat. Kalau kita meninggalkan Allah, ya secara tidak langsung, Allah akan mengaturkan situasi bagaimana supaya kita bisa kembali padanya. Namun, ada yang dengan cara sekali tegur langsung balik. Tapi ada yang bertegur berkali-kali itu nggak balik-balik. Contoh ya, ambil bangsa Israel, 40 tahun bayangin. 40 tahun itu ditegur ya, kamu jangan menyembah berhala, kamu jangan mau balik ke Mesir. Dia terus-terusan sampai bikin apa? Patung lembu emas, bayangin. Padahal Musa tuh lagi di atas, ya. Mereka menunggu, nggak sabar, pengen Allah yang kelihatan katanya. Ya, katakan ayat 23. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Maka, teman-teman, dikatakan di ayat yang ke-27, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Sedangkan kita kan nggak tahu, apa sih yang sedang dimaksud di sini?
sebenarnya adalah nubuat mengenai kedatangan Tuhan. Namun, ya kita tahu bahwa kita perjanjian lama ada perlambangan. Dan kita harus mengertinya dengan akal rohani. Tidak bisa kita dengan doktrin, dengan pengetahuan dari orang lain. Nanti yang terjadi adalah pengetahuan orang itu yang akan menjadi tolak ukur kita. Nah, maka saya selalu membawa kita kepada Alkitab. Oke, kita lanjut dulu, pasal 13. Apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang berkata mengenai kepalsuan? Ya. Ayat 3 dikatakan, "Gina firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat suatu penglihatan." Hari ini, berapa banyak orang yang tahu akan firman Allah? Berapa banyak orang yang mengasihi firman Allah? Atau hanya mereka comot secuplik, lalu diberitakan, "Hei, kamu tahu nggak Tuhan sudah dekat? Hei, kamu tahu nggak di situ ada orang yang seperti Tuhan Yesus? Tuh lihat tuh di awan ada Tuhan Yesus." Dan sebagainya. Teman-teman, tapi kalau kita nggak baca kitab seluruhnya, 66 kitab ini tidak dibaca, maka ya orang itu tadi kata apa? Nabi palsu. Sehingga percaya kan tanda-tanda yang sebenarnya ya membawa kita tuh, oh akhirnya kita takut gitu. Tapi kepada Tuhan sendiri kita nggak takut. Ini yang harus menjadi peringatan bagi kita. Ya, oke, lanjutkan sedikit. Dikatakan ayat 9, "Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah." So, kalau ada orang mengaku-ngaku, "Oh, aku pernah melihat penglihatan." Kamu mau percaya nggak? Ayo, siapa mau percaya? Teman-teman, penglihatan itu datangnya dari Tuhan, bukan dirasa-rasa. "Oh, kemarin aku habis mimpi loh, ada orang terangkat." Kamu harus percaya Tuhan. Kalau nggak kamu nanti. Oh. Artinya apa? Orang itu ya hanya karena ketakutan, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut kalau kita ditinggal. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut akan penglihatan-penglihatan yang seperti itu. Justru kita malah apa? Berdoa. "Tuhan, dapatkanlah aku. Hatiku mau tertuju padamu. Kalau aku belum melihat kerajaan Allah, tidak apa. Yang penting hari ini aku mengasihimu." Nah, tekad yang demikian yang dimiliki Daniel. Tekad yang demikian dimiliki Yeremia dan Yeskiel. Punya nggak kita seperti itu? Ya, oke. Sedikit lagi, maaf agak terlambat ya, karena cukup bebannya dalam di sini. Pasal 13 di ayat yang ke-18 ya. "Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu?" Teman-teman, ini bukan berarti dukun yang yang pakai asap ya, bah dukun gitu, bukan. Tapi apa? Di sini dukun yang dimaksud adalah tadi orang-orang yang punya penglihatan akan masa depan. Ayo, 2020 Tuhan datang. Tahunnya kan datang juga. Artinya apa? Hari ini banyak penyesat-penyesat. Banyak orang-orang yang sepertinya benar tapi ternyata tidak. Maka iman kita diuji. Percayakah kita akan mereka? Atau percaya kita kepada Allah? Yohanes 1 ayat 1. "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. And the word is God." Jadi mana peganganmu? Orang-orang yang meramal atau firman Allah? Just choose ya, pilih sendiri. Oke. Semoga kita semua diterangi. Di ayat yang terakhir ya, sedikit lagi. "Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Intinya, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi Tuhan menyertai apa? Orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Bagi orang yang tidak bersandar padanya, that's your choice. Itu pilihanmu. Mau menyesatkan orang ya silakan.
Tapi hari ini aku mau percaya pada Tuhan. Nah, ini baru kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau disimpan dulu, kita akan baca Yakobus ya, pasal 2, ayat 14-26. Oke. Silakan tadi terakhir siapa ya? Oh, Hana ya. Boleh lanjutkan. Iman tanpa mati. Amin. 11. Pada saudaranya iman, padahal Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Lewat ya? Benar ya? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dengan mereka, dan mereka gemetar. Amin. Ayat 20, hai manusia yang babal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Amin. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Amin. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Amin. Oke. Jadi di dalam pasal ini, ya, Yakobus pasal 2, berbicara mengenai bagaimana Tuhan ingin supaya melalui kita dia mendapatkan kepuasan. Namun kepuasannya macam apa? Sekali lagi, melalui praktek kehidupan kita yang sempurna. Nah, pasal 2 ayat 14-26 ini berbicara mengenai dibenarkan oleh perbuatan yang berhubungan dengan kaum beriman. Ya. Ada yang tahu di mana ayat pentingnya? Oke. Ayat pentingnya adalah di dalam ayat yang ke-18. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Jadi orang bukan hanya sekedar percaya. Yang paling jelas adalah perkara mengenai percaya dan baptis. Ini iman dan perbuatan.
Jadi kalau iman kita hanya percaya tanpa perbuatan kita dibaptis, maka itu sia-sia. Tapi kalau kita hanya mempunyai perbuatan tanpa iman, itu seperti dibaptis tanpa percaya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian. Ya, jadi malam ini tadi Hezkiel sudah berkata bagaimana harusnya kita bisa memiliki satu kehidupan yang sempurna adalah melalui kita disalibkan dan terus memiliki kehidupan yang mengarah kepada Tuhan. Ya, jadi tanpa Tuhan kita adalah kosong. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kita dikuatkan. Semoga kita juga bisa menerima diri Tuhan sendiri. Amin. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Apa sudah jelas? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Jadi kita sudah cukup 99 ya, 30 menit. Kita